sebenarnya pernah antum dan antuna ketahui sebelumnya. Hanya saja ini menjadi penguat, menjadi nasihat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran sehingga bisa kita maksimalkan dalam kehidupan. Ana awali dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sungguhnya Rasul itu pernah bersabda, kata Rasul, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Kata Rasul, sesungguhnya aku pernah ditampakkan dua golongan yang merupakan dua golongan ini menjadi penghuni neraka. Yang dua golongan tersebut aku belum pernah sebelumnya melihat. Jadi kata Rasul ada dua golongan, yang dua golongan ini merupakan penghuni neraka. Dan kata Rasul, ciri-ciri yang ada pada mereka Rasul belum pernah melihat sebelumnya. Maka kata Rasul, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhanabil baqari yadribuna bihan nas. Yang pertama yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang. Ini kelompok yang pertama, tapi ini di skip dahulu. Ini tidak akan kami bahas dalam kesempatan ini. Kami fokus kepada golongan yang kedua. Kata Rasul selanjutnya, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil khubthil mailah. Golongan yang kedua yaitu perempuan binian. Nah, khusus berarti lah. Perempuan atau binian atau wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Ketika berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Kata Rasul di lanjutan hadisnya, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Mereka tidak masuk surga dan mereka pun tidak mencium bau surga. Sementara kata Rasul, padahal bau surga itu telah tercium jauh dari jarak segini dan segini. Para santri sekalian, dari sini kita belajar bahwasanya Rasul menerangkan di antara salah satu ciri penghuni neraka yang telah Allah sampaikan, Allah perlihatkan kepada Rasul adalah salah satunya, ini salah satu bukan semuanya, salah satunya adalah wanita yang ia berpakaian tetapi selayaknya orang yang telanjang. Pakaian yang ia pakai tidak menyebabkan apa yang seharusnya ia tutup tertutup. Berpakaian tapi telanjang. Apa keadaannya? Bisa jadi ia memakai pakaian, akan tetapi pakaiannya tidak sempurna menutup tubuhnya, khususnya auratnya. Yang kedua, bisa jadi ia berpakaian tetapi pakaian tersebut dalam kondisi kekurangan kain sehingga ia kentat, sehingga bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya terlihat. Maka selayaknya itu tidak seperti orang yang berpakaian. Atau seorang wanita yang ia sebenarnya berpakaian, akan tetapi bahan yang digunakan untuk pakaian tersebut ia tipis, ia transparan, sehingga ia seperti tidak mengenakan pakaian. Kemudian ia berjalan berlenggak-lenggok. Oleh sebab itu amat disayangkan ketika sebagian besar kaum muslimah
begitu antusias misalnya mengikuti kompetisi atau kegiatan sekedar misalnya pragawati kah atau model kah, yang pada saat itu ia berlenggak-lenggok hanya untuk disaksikan orang, hanya untuk diambil fotonya kemudian disebarluaskan. Yang selanjutnya apa tadi? Sesungguhnya kepalanya seperti punuk unta. Banyak yang menerjemahkan atau memberi penjelasan seperti apakah misalnya ada orang yang berjilbab misalnya jilbabnya tetapi kelihatan bentuknya seperti punuk unta kepalanya atau hal-hal yang semisal dengannya. Hanya saja yang paling penting adalah ini menjadi salah satu ciri di antara penghuni neraka. Bahkan kata Rasul, ia tidak mencium bau surga. Jadi ketika ia tidak mencium bau surga, maka jauh sekali kesempatan baginya untuk masuk ke dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka yang penting bagi kita harus memahami bahwa ada bagian-bagian di antara tubuh kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang itu menjadi aurat yang seharusnya kita tutup. Oleh sebab itu ketika syariat itu ditegakkan dengan berbagai bentuknya, salah satunya terkait berpakaian, maka mohon maaf misalnya ketika ada kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan, apakah itu sekolah ataupun pondok pesantren yang mengharuskan siswinya atau santriwatinya memakai pakaian yang panjang atasannya menutup hingga atas lututnya atau di bawah pantatnya, maka sesungguhnya itu bagian di antara usaha agar aurat dari seorang siswi atau santriwati tersebut tertutup secara sempurna. Bukan tujuannya untuk mengekang apalagi menyulitkan. Karena sesungguhnya mengapa hal itu sering terjadi? Karena sebagian besar di antara pemuda dan pemudi kaum muslimin telah terpengaruh tentang kebiasaan gaya hidup apa yang biasa ia tonton dalam media sosialnya, apa yang biasa ia tonton dalam televisi ataupun hal yang lainnya. Oleh sebab itu seringkali mereka melihat misalnya tontonan drama Korea kah misalnya, atau film-film yang biasa ia tonton, bagaimana ia melihat bahwa orang tersebut begitu cantik, begitu tampan, pakaian yang ia pakai misalnya dengan pakaian yang minim, ia merasa itu adalah sesuatu yang bagus, kemudian ia berusaha untuk menurutinya atau menirunya. Maka sesungguhnya hal ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan secara baik, karena sesungguhnya itu menjadi aurat yang seharusnya ia tutup. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mengapa di lembaga pendidikan khususnya, baik itu sekolah atau pesantren, biasanya mewajibkan bagi santriwati, bagi siswinya untuk menjulurkan pakaian atasnya untuk menutupi minimal sampai pantatnya tertutup, minimal batasnya hingga di atas lutut, kalau bisa selutut untuk pakaian atasnya, dengan pakaian yang longgar pula, bukan berupa rok yang susah bergerak sehingga seandainya ia berlari-lari kemudian bisa, kalau bahasa Banjarnya, tajarungkuk. Nah, itu jangan dua, sehingga apa, lekuk tubuhnya itu terlihat. Ini yang seharusnya diperhatikan. Para santri sekalian, sekali lagi sesungguhnya syariat itu apabila digambarkan dalam sebuah ilustrasi yang mungkin sering kita lihat, sesungguhnya kita ini sebagai individu itu, sebagai seorang manusia, layaknya kumpulan batu-batu yang sebenarnya berserakan, kemudian diikat, dihimpun oleh kawat besi, yang itu kawat besi itu seperti syariat, sehingga dengan kawat besi tersebut batu-batu itu tidak hancur berserakan. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi ketika syariat, tali-tali syariat itu telah dilepaskan, maka sesungguhnya kita sebagai manusia itu seolah-olah seperti batu yang berserakan sehingga hancur. Nah, oleh sebab itu syariat itu berfungsi untuk menguatkan.
Hanya saja tidak semua orang memahaminya seperti itu. Seringkali syariat aturan itu dianggap sesuatu yang mengikat, membatasi kebebasan. Para santri sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya batasan aurat itu? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab misalnya ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, istri-istri kaum mukminin, wanita muslimah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Jadi ada perintah untuk mengulurkan jilbab sampai ke seluruh tubuh. Apa itu jilbab? Maka di antara pengertian jilbab yang biasanya disampaikan oleh para ulama adalah jilbab itu adalah baju kurung yang menutup seluruh tubuh sampai menutup kakinya. Itu namanya jilbab. Jilbab itu baju kurung. Jadi sementara sebagian kita memahami jilbab itu adalah penutup kepala saja, sementara jilbab yang sebenarnya itu adalah baju kurung yang menutup seluruh tubuhnya, mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi lengkap. Jadi ketika kita antunna misalnya memakai khimar, memakai kerudung termasuk dengan gamisnya hingga menutup seluruh tubuh, itulah namanya jilbab. Bukan hanya sebatas apa yang menutup kepala. Nah, kata Allah, ulurkanlah jilbab hingga menutup seluruh tubuh mereka. Apa tujuannya? Ternyata syariat yang Allah tetapkan tersebut bukan hanya sebatas ketentuan-ketentuan yang mengikat seseorang atau wanita secara individu. Tujuannya adalah, kata Allah, supaya mereka mudah dikenali dan supaya mereka tidak diganggu. Karena sesungguhnya sebelum awal-awal Islam atau sebelum agama Islam itu hadir, kebiasaan masyarakat Arab itu terbatas atau terbuka pakaiannya. Seringkali mereka menunjukkan perhiasan yang ia miliki. Tidak sedikit yang sengaja menghentakkan kakinya hanya untuk diketahui bahwa ada perhiasan pada kakinya. Kemudian biasanya ketika wanita tersebut keluar, khususnya wanita-wanita yang memang profesinya biasa menggoda laki-laki, maka laki-laki yang tidak baik, laki-laki hidung belang biasanya menggoda mereka. Oleh sebab itu, sebagai pembeda mana wanita muslimah, mana wanita yang baik-baik, maka diperintahkan untuk memakai pakaian tersebut, yakni pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, supaya diketahui, oh ini orang muslimah, ini wanita yang baik-baik. Oleh sebab itu, kalau boleh kita analogikan, misalnya ada dua orang wanita, yang satu memakai pakaian yang minim, bahasa lainnya itu you can see, kamu bisa melihat. Bahasa baju you can see, biasanya dahulu itu orang nyebutnya baju you can see. You can see, kamu bisa melihat. Apa aja hendak dilihat kelihatan dari matanya, karena sesungguhnya pakaiannya terlalu minim. Ada wanita yang memakai pakaian minim, ada wanita yang menutup seluruh auratnya secara sempurna. Ia berjalan beriringan pada saat yang sama. Mohon maaf, misalnya ada laki-laki sebagai laki-laki nih, ada wanita tersebut lewat, dalam pikiran kita, di antara dua orang ini siapa yang ditegur atau bahasa kampungnya itu dirawat atau digoda, kira-kira yang mana? Tentu saja wanita yang berpakaian terbuka itu lebih mudah untuk digoda, dan itu menarik untuk digoda.
biasanya menarik untuk digoda. Oleh sebab itu mohon maaf, misalnya ketika ada seseorang yang berprofesi sebagai, mohon maaf, bahasa sekarang itu WTS, wanita tuna susila, atau PSK, pekerja seks komersial. Adakah kita temukan WTS atau PSK itu berpakaian berjilbab lebar ya kada payu bahasanya? Kenapa dibuka, berpakaian terbuka? Karena sesungguhnya tujuannya memang untuk memikat orang lain. Oleh sebab itu wanita muslimah diperintahkan untuk berpakaian tertutup agar mereka dikenali sebagai seorang muslimah wanita yang baik-baik, sehingga mereka tidak digoda, tidak diganggu ketika keluar rumah khususnya. Nah, jadi oleh sebab itu mulai sekarang perhatikan, ketika keluar jangan menggunakan pakaian kecuali pakaian tersebut menutup seluruh aurat, dan jangan juga menjadi sebab kita itu diganggu. Apa sebab-sebabnya? Membuka pakaian yang seharusnya ditutup, atau ketika kita berada di dalam sebuah ruangan, sebuah kamar, jangan jendelanya dibuka. Kalaupun seandainya jendela tersebut dibuka karena panas, maka kondisikan orang yang dari luar tidak bisa melihat secara leluasa ke dalam. Misalnya ada horden yang ditutup. Jangan sebaliknya sengaja mengeluarkan kepala, say hello kepada orang yang lewat, pada saat itu sementara dirinya tidak memakai jilbab atau penutup kepala yang seharusnya. Maka sesungguhnya secara yang dilakukan seperti itu seolah-olah ia ingin digoda. Malah berarti ketika ada seorang menggodanya, maka sesungguhnya ia yang telah memancing orang lain untuk menggoda dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan dilakukan, karena sesungguhnya akan datang gangguan-gangguan kepada dirinya, karena ia dinilai sebagai seorang yang murahan, seseorang yang tidak baik. Karena sesungguhnya wanita yang baik itu ia menutup rapat-rapat auratnya, ia menjaga batasan dengan batasan yang sempurna dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Para santri sekalian, Anda lanjutkan. Kemudian di dalam Quran surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat 30 dan 31 yang secara khusus membahas tentang batasan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan itu dalam berpakaian. Kata Allah, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat 30 Quran surah An-Nur. Kata Allah, katakanlah kepada laki-laki mukmin. Nah, jadi ini seberataan laki-laki kan, hendaklah mereka menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Jadi di antara petunjuk syariat itu adalah identitas seorang laki-laki muslimah, laki-laki muslim, laki-laki yang beriman itu mereka menundukkan pandangannya, membatasi pandangannya sehingga tidak melebar kemana-mana, sehingga berpotensi untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, menjaga kemaluannya. Nah, jadi mata dan kemaluan itu menjadi sesuatu yang seyogianya dijaga oleh setiap orang yang beriman. Kenapa mata? Karena sesungguhnya mata itu menjadi jendelanya hati. Seringkali mata itu menjadi sebab awal mula munculnya keinginan. Keinginan yang muncul di dalam hati kemudian diproses oleh otak, ia memikirkan cara-cara untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu seringkali dikatakan rasa suka, rasa keinginan itu muncul dari mata. Dari mana datangnya lintah? Dari darat turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, bahaya itu kan? Kenapa? Mata itu oleh sebab itu dijaga. Karena sesungguhnya mata itu menjadi jendela atau pintunya hati. Ketika melihat seseorang, maka hatinya akan bergetar. Bisa saja muncul rasa hasrat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seorang yang beriman diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya, agar tidak melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat. Kemudian menjaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah larang, dari zina, dari hal-hal yang serupa dengannya. Kemudian
Di ayat 31-nya kata Allah, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada wanita-wanita muslimah, hendaknya juga mereka menundukkan, menjaga pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka menunjukkan perhiasannya. Perhiasan ini nanti ada beberapa penafsiran. Dan janganlah mereka menunjukkan, menampakkan perhiasan yang biasa ia pakai, kecuali apa yang tampak, biasa tampak daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaknya mereka menurunkan khimarnya, kerudungnya, kain kerudungnya hingga menutup dadanya. Ketika berkerudung, maka tutup dada tersebut. Karena sesungguhnya pada diri wanita secara fisik ia berbeda dengan perempuan, dan secara fisik wanita itu menarik bagi lawan jenisnya. Oleh sebab itu ditutup pada bagian yang bisa menarik lawan jenis. Kemudian kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw tabi'ina ghairi ulir irbah minar rijal aw tifli alladhi lam yadhharu ala auratin nisa. Kemudian ada batasan-batasan terkait jangan menunjukkan, menampakkan perhiasan yang biasa tampak itu kecuali kepada beberapa kelompok. Yang pertama, yang boleh melihat pada diri wanita tersebut bagian-bagian dari perhiasan dirinya atau yang biasa tampak pada dirinya, yang insya Allah nanti kita rinci bagian-bagian mana bagian tersebut. Yang pertama yang boleh melihat itu istri, suami mereka, bukan suami-suami lah, suami mereka saja, bukan suami-suami karena padahal suaminya banyak, tidak, suami mereka. Artinya ketika kaum muslimah itu menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya, maka yang boleh melihat salah satunya adalah suaminya. Karena sesungguhnya antara suami dan istri itu tidak ada batasan aurat. Antara suami dan istri tidak ada batasan aurat. Sementara selain itu maka ada batasan-batasan yang harus dijaga. Kemudian yang boleh melihat perhiasan pada perempuan atau bagian-bagian nanti yang akan kami rincikan ke depan adalah siapa yang boleh melihat? Kata Allah, ayah mereka, orang tua kita yang laki-laki boleh melihat, abah kita boleh. Kemudian apalagi? Ayah suami mereka, mertua laki-laki masih diperbolehkan. Mertua laki-laki diperbolehkan untuk melihat. Kemudian siapa lagi? Putra-putra mereka. Mereka punya anak, seorang muslimah punya anak, ia mempunyai anak laki-laki, anak laki-lakinya boleh melihat. Kemudian siapa lagi? Putra-putra suami mereka. Ketika misalnya seorang wanita tersebut kawin dengan laki-laki, yang laki-laki tersebut berstatus sudah pernah menikah sebelumnya dan ia punya anak. Artinya anak tirinya yang laki-laki atau anak sambungnya itu boleh melihat. Saudara laki-laki mereka, saudara, ketika perempuan punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu dapat melihat perhiasan yang ada pada diri perempuan tersebut. Yang batasannya nanti akan kita jelaskan. Karena pengertian perhiasan itu tidak hanya diartikan sebagai pengertian perhiasan biasa, tetapi ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi yang diantaranya yang boleh adalah saudara laki-laki diperbolehkan. Kemudian putra saudara laki-laki mereka, anak kemanakan kita, keponakan kita. Ketika wanita mempunyai anak keponakan dari saudara laki-lakinya, itu boleh. Atau anak laki-laki dari saudari perempuannya, keponakan dari saudari perempuan, maka juga boleh. Kemudian apalagi?
wanita-wanita muslimah. Jadi sesama wanita muslimah itu diperkenankan untuk melihat perhiasan wanita muslimah yang lain. Sekali lagi, pengertian perhiasan ini nanti akan kita bahas. Jadi wanita muslimah tidak jadi masalah untuk melihat bahasanya bagian-bagian dari muslimah lainnya yang itu menjadi tempat atau biasa disebut perhiasannya. Oleh sebab itu menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, bagaimana dengan seseorang yang bukan muslim, bukan muslimah. Misalnya ada anggota keluarga yang ia perempuan tapi ia non muslim, beragama lain. Apakah boleh menunjukkan bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian di antara yang biasa perhiasan ia pakai kepada mereka? Maka terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena bahasa Al-Quran itu wanisaihinna, dan perempuan-perempuan mereka. Ada yang memahami perempuan secara umum, ada yang memahaminya perempuan di sini adalah perempuan muslimah. Siapa lagi yang boleh melihat? Yang selanjutnya adalah budak-budak yang mereka miliki. Budak-budak yang mereka miliki serta pelayan laki-laki yang tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan. Ketika ada pelayan laki-laki tapi ia tidak tertarik dengan wanita, misalnya kalau bahasa kita itu seperti apalah, misalnya kemayu orangnya, laki-laki cuma kemayu misalnya, kayaknya kada tertarik dengan wanita, maka itu termasuk orang yang boleh melihat bagian tersebut. Yang selanjutnya adalah anak yang bukan anak lah, anak-anak yang belum memahami, mengerti tentang batasan aurat wanita. Jadi ketika anak, misalnya ada seperti anak laki-laki saya itu kecil nih, kecil, belum setahun lebih sedikitnya, anak kecil itu, mohon maaf, misalnya ada seorang perempuan yang ia bukan ibunya, bukan juga misalnya acilnya, bukan tantenya, yang ia wanita muslimah biasa. Kemudian anak kecil ini, anak kami tadi misalnya, melihat bagian di antara aurat-aurat yang selayaknya, yang seharusnya orang lain tidak melihat, ia melihat, maka tidak jadi masalah, karena sesungguhnya ia tidak mengerti batasan aurat. Itulah kelompok-kelompok yang ada dispensasi kebolehan melihat pada bagian-bagian tertentu pada diri wanita muslimah. Oleh sebab itu kita perlu paham bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu ada batasan-batasan aurat yang seharusnya ia jaga, yang harusnya ia pelihara. Berarti waktunya tinggal 5 menit aja, diringkas secepatnya lah. Waktunya sudah 6:05 ya. Sudah banyak yang berguguran, mengantuk, akhirnya harus ditegakkan kembali ya. Ngantuk ditegakkan kembali, ngantuk ditegakkan kembali. Pas suruh berdiri lah, ngantuk lah, riut sudah puasa. Karena sudah mulai tumbang, maka ditegakkan kembali. Nah, dijaga tangan ulang. Makanya disuruh berdiri lah. Jadi ini bukan bagian dari bahasanya hukuman, bukan. Ini bukan iqab. Ini upaya menegakkan kembali pohon yang hampir jatuh. Nah, anak rabah namanya riut, sudah diriakan ulang. Nah, makanya hati-hatilah bila pindah anak rabah, didiriakan ulang ini. Oke, batasan aurat laki-laki apa? Kita faham semuanya bahwa batasan aurat laki-laki itu antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi batasan aurat itu setidaknya dibagi atas 4. Laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap perempuan, dan perempuan terhadap laki-laki. Jadi antar laki-laki dengan laki-laki itu ada batasan aurat. Antara perempuan dengan perempuan itu ada batasan aurat. Antara laki-laki terhadap perempuan ada batasan aurat. Sebaliknya antara perempuan kepada laki-laki ada batasan aurat. Ini yang harus dijaga. Seringkali ini yang tidak difahami. Yang pertama, laki-laki dengan laki-laki. Apa batasan laki-laki dengan laki-laki? Antara pusar sampai dengan lututnya. Apa yang ada di antara itu, itulah batasan aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya ia telah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki yang lainnya. Laki-laki karena boleh melihat aurat laki-laki yang lainnya. Oleh sebab itu mohon maaf,
ketika seorang laki-laki misalnya, mohon maaf, hanya sebatas memakai pakaian dalamnya, kemudian berjalan dengan santainya, sementara ia dilihat oleh laki-laki yang lain, itu termasuk sesuatu yang dilarang. Oleh sebab itu ada aturan di lembaga pendidikan misalnya, ketika tidur laki-laki itu memakai pakaian yang pantas. Jangan bersalawar pendek, itu auratmu. Jangan kada berbaju, panas Ustaz. Harun jiddan. Panas benar, humap. Maka ada baju singlet, ada salawar 3/4, pakai itu. Jangan kada berbaju. Yang pertama melanggar ketentuan syariat, yang kedua melanggar ketentuan tata tertib lembaga pendidikan. Nah, jadi sekali lagi lah, ini kayaknya ini biasanya yang kada berbaju. Ini kah? Janganlah. Kada boleh. Ya, janganlah. Ya. Kada boleh laki-laki itu halang-halang misalnya sana mandi kebetulan misalnya qadarullah banyak kita mati, ya bagus ada anak lihat yang laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya mandi begamis, wah begamis, untungnya kan ada kopiah, gamisnya dipakai, ya ada apa menjaga auratnya daripada berselor handap misalnya, kada baju misalnya, santai seolah-olah tanpa beban, seolah-olah mukanya itu watados, wajah tanpa dosa. Watados, mandi kada melihat ya itu. Ya, janganlah. Jadi sekali lagi kata Rasul, laki-laki pun terlarang melihat auratnya. Kata Rasul, sesungguhnya paha itu menjadi bagian dari aurat laki-laki. Jangan dilihat akan. Ya. Bahaya lah, apalagi sekarang ini ternyata kembali menjadi sesuatu. Muncul kembali penyakit-penyakit yang sebenarnya pernah terjadi pada zaman Nabi Lut. Adanya ketertarikan laki-laki dengan laki-laki yang lainnya, perempuan tertarik dengan perempuan yang lainnya. Oleh sebab itu batasan-batasan aurat itu dijaga. Jangan sampai kita semua menjadi korban di antara korban tersebut. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut bukan hanya kelainan, tapi ia menjadi dosa yang besar. Bahkan sesungguhnya hukuman bagi mereka adalah, kalau misalnya seorang berzina itu hukumannya, hadnya itu adalah dirajam. Rajam itu dipatak awaknya dan tertinggal sampai bulu, dilempari dengan batu yang ukurannya sedang, bukan batu ganal. Kalau batu ganal mati langsung. Kada juga halus-halus kada mati-mati ditawaki, ada batu yang sedang misalnya kayak genggam ini, ditawak segancang-gancangnya, pas pecah kepala sini, belum mati, tawak lagi sampai akhirnya mati. Itu bagi orang yang berzina. Sakit tidak? Sakit. Salah satu dikutip oleh para ulama, kenapa hukuman rajam itu menjadi sebab had bagi orang yang melakukan zina, karena sesungguhnya nikmatnya zina itu dinikmati oleh seluruh anggota tubuh, syaraf-syaraf tubuhnya dari kepala sampai ujung kakinya. Oleh sebab itu hukumannya seperti itu juga, hukuman yang dirasakan sakitnya oleh seluruh tubuh. Kalau membunuh, misalnya orang membunuh, tidak ada rasa nikmat bagi orang yang melakukan pembunuhan. Cuma kalau berzina ada nikmat yang ia rasakan. Oleh sebab itu hadnya, hukumannya adalah hukuman yang juga dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Oleh sebab itu hukuman dilempar dengan batu yang bukan sekali lempar langsung mati. Tapi orang yang melakukan perbuatan liwat, homoseksual atau lesbian, maka sesungguhnya hukumannya dilemparkan dari tempat tertinggi di daerah tersebut hingga ia mati. Kita di sini mana misalnya menara mana paling tinggi, dilemparkan dari menara tersebut sampai pecah, lebih berat daripada pelaku zina. Nah, oleh sebab itu batasan aurat tadi perhatikan. Adalah siapa itu Kaharajan yang biasanya kan berbaju goreng. Ya, berbaju. Begitu juga perempuan. Batasan perempuan dengan perempuan, aurat antara wanita dengan wanita itu adalah sebatas sebagaimana aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Aurat perempuan dengan perempuan layaknya aurat laki-laki dengan laki-laki. Artinya apa yang berada di atas pusar dengan lututnya itu aurat utama, tetapi ada bagian yang menjadi kebolehan yang biasa melekat padanya perhiasannya, yaitu kepala sampai lehernya, perlengannya, kemudian betis dari lutut ke bawah lengannya,
itu menjadi sesuatu yang masih boleh dilihat oleh sesama wanita, sebagaimana ayat Quran surah An-Nur ayat 31 tadi, termasuk ada batasan yang lain seperti ayahnya, saudara laki-lakinya boleh melihat yang itu. Walaupun sekali lagi ketika wanita non muslim itu diperdebatkan. Nah, jadi wanita misalnya pada wanita sama wanita masih boleh melihat, kebetulan misalnya pakai destara saja misalnya, karena di dalam kamar maka tidak jadi masalah. Nah, karena itu bukan aurat bagi mereka. Tapi selanjutnya bagaimana batasan aurat laki-laki terhadap perempuan? Maka bagi laki-laki, bagi perempuan yang lain, maka sesungguhnya aurat laki-laki itu adalah sama, dari lutut, dari pusar sampai ke lututnya itu adalah auratnya. Maka kada boleh misalnya ada seorang laki-laki memperlihatkan auratnya kepada wanita, kada boleh. Nah, jadi hampir sama lah. Makanya tadi dengan laki-laki saja kada boleh, apalagi dengan perempuan. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir sama redaksinya, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah pula perempuan melihat aurat sesama perempuan lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut. Nah, jangan berselimut berdua. Itu hadis Rasul dari Muslim. Cai sini misalnya, dingin kawan di sini, nah kada boleh laki-laki dalam satu selimut dengan laki-laki yang lainnya. Perempuan begitu juga, dan perempuan masuk bersama perempuan lainnya dalam satu selimut, kada boleh. Rasul yang melarang. Nah, beda kondisinya tempat sempit misalnya, muatnya bertiga ya, cuma tidak dalam satu selimut. Ketika masuk dalam satu selimut itu membahayakan, keluar itu membahayakan. Nah, berbahaya macam-macam. Oleh sebab itu terlarang. Jangan melihat aurat sesamanya, jangan tidur dalam satu selimut berdua. Oke. Lewat sudah, karena Anda janjinya lewat 5, ini lewat 8. Berarti stop dulu lah, karena kesempatan lain Anda lanjutkan. Hanya saja sebagai penutup bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan aurat yang seharusnya ia jaga. Oleh sebab itu sekali lagi aturan yang dibuat di lembaga pendidikan, aturan yang Allah tetapkan di dalam syariatnya membatasi tentang hal ini agar ia terjaga kesuciannya, ia terjaga dari fitnah-fitnah yang timbul karenanya. Oleh sebab itu perempuan yang pakaiannya masih pendek, panjangkan. Jilbabnya yang masih terlalu pendek, panjangkan. Yang masih terlalu pendek juga hibahkan untuk keperluan lain, atau simpan di dalam lemari-lemari kita, jangan dipakai. Jendela-jendela yang masih terbuka tutup dengan horden. Jangan ulurkan kepala kalian tanpa jilbab keluar, misalnya khususnya perempuan, dan laki-laki tidur dengan pakaian yang baik. Jangan ada baju besalur handap aja, jangan. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang lain, baik oleh Anda ataupun oleh Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata Anda mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.